Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riafri, NIM 11221470. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas BPTJ. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang PT Dwijaya. PT Dwijaya didirikan pada tanggal 19 Mei tahun 2004 dengan akta notaris nomor 42 berdasarkan Notaris Suyanto SH di Semarang. PT Dwijaya Bersama merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan. Tujuan berdirinya PT Dwijaya Bersama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap suku cadang dan aksesoris resmi Yamaha yang berkualitas tinggi dan terpercaya. PT Dwijaya sendiri memiliki 6 divisi atau 6 area yang berada di Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tasik, Bandung, dan Tegal. PT Dwijaya juga memiliki visi dan misi. Visi dari PT Dwijaya adalah menjadi perusahaan penyedia spare part dan aksesoris resmi Yamaha yang terpercaya, profesional, dan mampu memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Untuk menyediakan visi tersebut, perusahaan memiliki misi yang ingin dicapai, di antara lain yang pertama, menyediakan suku cadang dan aksesoris Yamaha yang asli, berkualitas, dan bergaransi. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan sumber daya manusia yang kompeten, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keempat, menjalin kerjasama jangka panjang dengan mitra bisnis berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam proses bisnis untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Melaksanakan kegiatan KKP, ada beragam kegiatan yang saya lakukan setiap harinya. Yang pertama, saya membuat budget untuk PPh pasal 23 dan pasal 25 serta membuat budget untuk PPN. Biasanya untuk budget PPh pasal 23 dan 25 dilakukan pada awal bulan sekitar tanggal 4 sampai tanggal 10. Untuk pelaporannya sendiri pada tanggal 13 dan batas akhir dari pelaporan SPT PPh 23 dan 25 adalah tanggal 15. Untuk PPh 25 saya membuat sharing budget. Jadi semisal anggaran PPh 25-nya atau yang perlu dibayarkan adalah 7 juta. 7 juta itu kemudian dibagi dengan 6 divisi atau area yang dimiliki oleh PT Dwijaya. Dari penjualan dibagi dengan total PPh 25 yang akan dibayarkan. Kemudian setelah membuat budget dari PPh 23 dan 25, saya memberikan hasil budget yang saya buat kepada kepala pajak atau head of tax division dari divisi saya. Setelah budget yang saya berikan kepada kepala pajak atau head of tax division di divisi saya, kemudian hasil budgetan tersebut diperiksa dan disetujui atau ditandatangani. Setelah ditandatangani, hasil tersebut saya fotokopi dan saya berikan kepada bagian kasir untuk disiapkan uangnya sebelum pembayaran langsung. Setelah uang pembayaran PPh 23 dan 25 sudah masuk ke rekening atau sudah selesai disiapkan, hal yang saya lakukan
lakukan selanjutnya adalah membuat ID billing melalui sistem Cortex sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. ID billing tersebut kemudian saya cetak dan serahkan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran pajak ke kas negara. Kegiatan ini membantu perusahaan dalam memastikan kewajiban perpajakan dipatuhi tepat waktu sesuai peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah pembayaran pajak dilakukan oleh bagian keuangan, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencetak hasil bukti penerimaan negara atau BPN yang saya terima dari bagian keuangan untuk diarsipkan dan untuk serahkan kembali kepada kepala pajak untuk dipergunakan sebagai lampiran laporan SPT massa. Setelah proses pelaporan SPT massa PP Unifikasi 23 dan dilaksanakan atau di-approve oleh kepala pajak, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mendownload hasil dari pelaporan SPT tersebut melalui akun Cortex yang dimiliki oleh PT Wijaya. Beberapa bukti yang saya download adalah yang pertama bukti penerimaan elektronik, yang kedua induk dari SPT tersebut, dan yang ketiga adalah bukti pemindah bukuan. Semua bukti tersebut kemudian saya jadikan satu dan saya filing sesuai dengan bulan, serta saya masukkan ke dalam dokumen file yang sudah tersedia. Kegiatan KKP selanjutnya yang saya lakukan adalah pencocokan data piutang dan rekening koran. Di sini saya mencocokkan data piutang yang ada pada sistem perusahaan dengan rekening koran yang diterima dari bank. Proses ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi penerimaan seperti transfer, giro, atau tunai telah tercatat dengan benar pada sistem akuntansi perusahaan dan tidak ada selisih antara saldo kas dengan rekening bank. Tugas yang lain yang saya lakukan selain pencocokan data piutang dan rekening koran adalah melakukan rekam data transaksi keuangan ke dalam sistem internal perusahaan. Kegiatan ini mencakup yang pertama, rekam bukti bank masuk dan bank keluar. Bukti bank masuk biasanya berupa bukti jasa giro yang diterima perusahaan yang bisa dilihat di rekening koran dari bank. Untuk bukti bank keluar biasanya berupa biaya administrasi bank yang tertera juga di rekening koran bank. Yang kedua adalah rekam bukti pindahan antar rekening. Bukti pindahan antar rekening itu semisal PT Wijaya memiliki beberapa rekening area 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Biasanya bukti pindahan antar rekening ini seperti dari area 1 dipindah ke area yang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah rekam bukti deposito, inkaso, dan giro. Rekam bukti deposito, inkaso, dan giro tertera juga pada rekening koran bank. Biasanya setiap saya rekam, saya selalu melihat rekening koran bank yang dimiliki oleh PT Wijaya Bersama. Yang keempat adalah rekam bukti pembayaran hutang dan piutang. Itu pun juga berada di rekening koran bank. Jadi setiap saya melakukan rekam yang berhubungan dengan rekening koran bank, maka saya akan melihat rekening koran bank terlebih dahulu, baru selanjutnya saya akan melakukan
rekam pada sistem perusahaan. Kegiatan terakhir yang saya lakukan selama KKP adalah membantu menata dan mengarsipkan dokumen pajak baik secara hard copy maupun soft copy. Biasanya dokumen tersebut meliputi faktur pajak masukan dan keluaran, bukti potong pajak, bukti pembayaran pajak, dan laporan SPT bulanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerapian administrasi dan memudahkan pencarian dokumen ketika dibutuhkan oleh bagian audit atau pemeriksaan pajak. Cukup sekian pemaparan rekap kegiatan KKP yang saya lakukan di PT Dwijaya bersama untuk memenuhi nilai ujian KKP saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.